Wih, gue kayak jagoan, by the way, Pak Andi pakai akun yang mana ya? Kick Andy atau Benih Baik? Gue lagi mikir gitu. Benih baik dong. Ya Kikan dia Yo, ini ya. gimana kabar Pak? Pak Bos? Selalu baik, selalu baik. Bentar, tadi saya menghidupkan musik buat welcome Bapak. Suara cukup jelas atau tidak tuh? Cukup jelas, bro. Cukup jelas. Yang penting suara, tampang nggak kelihatan asal suaranya jelas. Iya, betul. Tapi tampang penting, bro. Oh penting, penting. Iya, Penting. untuk bikin KTP penting, KTP. Apalah artinya sebuah nama gitu ya. Untuk KTP penting nama. Betul Ya, sekali. selamat malam semua. Katanya ada 3.227 orang yang nonton kita hari ini ya. Betul, Pak. Sampai Betul, tadi ya? itu sudah terhitung masuk 3.198. Masih kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi. Jadi yang lain dengan tembalan musik. Iya, iya. Malam-malam, teman-teman. Malam semua. Biasanya ritualnya kita sapa-sapa dulu sambil musiknya jalan dulu. Musik Iya, ini untuk welcome brotherku, mentorku. Iya, kita nikmati dulu musiknya sambil lihat-lihat siapa yang join sama kita ya. Ada yang panggil Om, ada yang panggil Pak, ada yang panggil Bang. Iya, betul. Gini deh, siapa yang bisa tahu umurku? Bagaimana kalau kita kasih buku kisah hidupku? Oh, boleh tuh. Nebak. Atau gini. Tapi jawabnya harus dalam waktu berapa detik? Kalau nggak pada googling dulu, sama aja bohong. Sekarang udah googling, sekarang udah buka semua. Iya, makanya. Padahal pertanyaannya, siapa nama bapakku? Oh, ya udah, mantap. Oke, good. Tinggal bilang Pak Noya. Pak Noya langsung Yohan. Stefan. Oke. 56, 58, 59. Wah, udah pada dijawab tuh. Iya. Googlingnya cepet banget ini. Tapi gimana nih menentukan siapa pemenang dan kemudian alamatnya gimana nih? Oh, gampang. Kalau alamat tinggal begitu ditentuin nama orangnya, nanti tinggal di DM, Mbak. Coba Om Sunil, hari ini aku pikir kita siapkan 10 buku. Oke. 10 buku kisah hidupku yang akan dikirim, ongkos ditanggung sama Ki Candy sampai di rumah. Oke, siap. Nanti pertanyaannya Om Sunil aja yang ajukan pertanyaan. Sambil kita ngobrol, tiba-tiba ada pertanyaan, hadiahnya buku. Oke. 10 buku berarti kita bagi dengan 2 pertanyaan aja ya. 1 pertanyaan 5 orang. Boleh. 2 pertanyaan. Kalau tidak mengganggu pembicaraan kita. Tapi ingat kalian yang lagi dengerin, itu kalimat-kalimatnya underline-nya harus diingat. Kalau tidak mengganggu pembicaraan, dan waktu yang limited. Jadi jangan pada baper ya, relax. Tapi emangnya mereka merasa berharga nggak tuh buku ya? Jangan-jangan ngapain gue baca buku kisah hidupmu? Berharga bro, kalau nggak berharga sih kayaknya orang yang kurang memiliki nalar kan. Ada yang nanya mau ke Lok Sumawe ya, mudah-mudahan satu hari kita ke Lok Sumawe lagi ya. Oke, silakan Bro Sunil. Aku lupa, aku pikir ini acara aku, sering lupa gitu ya. Gak apa-apa. Selamat sore teman-teman, welcome semuanya dalam acara Bincang Bareng Bro Nil. Hari ini gue kedatangan tamu yang gue anggap suhu gue anggap mentor gue. Berat. Gua itu sama dia sempat ledek-ledekannya dengan kata kode siap. Jadi siapnya itu sampai 3 tahun. Dan habis 3 tahun jadi kejadian ketemu, percaya nggak? Jadi itulah Tuhan ya, kadang-kadang mengatur semua tuh udah waktunya. Betul. Dan even waktu dalam proses IG Live ini Bang, gue bikin Bincang Bareng Bro Nil ini juga awalnya iseng. Karena melihat kondisi sekarang kan, jadi kayak buat spreading positive vibes. Itu aja ngeset jadwal bareng Bang Andi ini not easy. Jadi
harus di set timing in such a way, vibrationnya juga harus pas. So once again, thank you Bang, welcome Bang, thank you so much for being live with me. And sebelum kita mulai, gue pengen kasih teman-teman satu opener, which is the quote of my brother, of my mentor, which is jadilah seperti lilin, rela hancur demi menerangi orang di sekitar. That is the quote by Andy F. Noya. Enggak, itu jadul banget quote, itu. Iya, dan itu quote relate banget Bang sama kondisi kita sekarang. Itu quote jadul, tapi relate banget sama situasi kita sekarang. Karena situasi sekarang, dan gue tersentuh sih bro, gue pas baca ini, gue bilang benar juga ya, humanity itu sekarang justru lebih dipentingin. Emang kita semua we have to work for money and everything. Tapi humanity itu penting. Salah satunya kenapa Bang Andi bikin Benih Baik. Itu kalau bukan for humanity, nothing matters. Humanity is everything. Tools-nya perlu bantuan sumbangan, butuh uang, butuh apa, itu hanya tools. Outcome-nya kan goal-nya adalah humanity, Bang. So, Bang bisa cerita nggak selama kondisi COVID, gimana dari Bang Andi yang tadinya sibuk syuting, sibuk ini itu, tak langsung harus di rumah, tak langsung harus pakai teknologi, dan itu semua dalam kondisi yang sangat cepat. Itu gimana Bang? How you adjust? Jadi kalau orang lain bosan di rumah, karena mungkin nggak punya ide kreatif mau ngapain, atau ada ide kreatif tapi terbatas oleh kondisi yang ada sekarang, aku malah hari ini lebih sibuk atau bahkan jauh lebih sibuk dari hari-hari sebelum COVID. Ya, kenapa begitu? Karena mungkin Tuhan udah atur ya. 7 bulan yang lalu aku dan teman-teman kita mendirikan yang namanya benihbaik.com. Tujuannya ya pasti tadi kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu kan yang membuat kita merasa hidup kita bermakna karena kita membantu orang. Kemudian yang lebih lagi karena kemanusiaan itu di atas segalanya, di atas urusan suku, agama, ideologi, ya, urusan politik, nggak ada, itu kalah semua sama kemanusiaan. Sehingga waktu kita berbuat baik untuk kemanusiaan, itu ada panggilan yang begitu kuat. Nah, 7 bulan yang lalu, tanpa disangka-sangka, ternyata Benih Baik sekarang perannya lebih signifikan, atau sangat signifikan. Kenapa begitu? Karena saya mengibaratkan Benih Baik itu kan jembatan kebaikan nih, mempertemukan mereka yang membutuhkan pertolongan, ya, yang membutuhkan uluran tangan, dengan orang-orang yang punya hati untuk mengulurkan tangan. Nah, pada saat kita lagi membangun jembatan ini, terjadilah yang namanya COVID ini. Nah, apa yang menjadi mengapa Benih Baik menjadi penting? Karena saat ini kalau kita lihat semua orang di rumah, banyak orang yang hatinya ingin membantu saudara-saudara kita, ya ingin berbagi sembako di jalan-jalan misalnya, atau ingin menggalang dana di lampu merah untuk kemudian berbagi sesuatu untuk saudara-saudara kita. Tapi faktanya kan nggak bisa. Semua orang kemudian terkerangkeng di rumah. Nah, dengan adanya teknologi digital ini, dengan adanya platform crowdfunding ini, bayangkan, itu hidup kita dimudahkan untuk berbuat baik dari rumah. Nah, ini yang peran sedang dijalankan oleh benihbaik.com, sehingga ada 160 ya kampanye atau campaign penggalangan dana yang saat ini kami lakukan untuk COVID. Nah, 160 itu menghasilkan kurang lebih sampai hari ini 24 miliar. Itu artinya apa? Artinya masyarakat kita betul bahwa kalau misalnya Charity Aids di Foundation di Inggris bilang bahwa kita adalah negara yang paling generous, paling dermawan, faktanya hari ini kita bisa lihat bagaimana individu turun tangan, perusahaan, komunitas, yayasan, semua kita bergotong royong. Cerita tentang kebaikan udah terlalu banyak. Kita semua bisa melihat, mendengar, merasakan. Jadi hari ini lebih sibuk dari biasanya. Very good. Dan selain kesibukan untuk proses ngejalanin Benih Baik dan juga penggalangan dana dan juga distribusi, gimana Bang Andi menggunakan momen-momen seperti ini untuk keep you sane? Gimana ya?
bahasa Indonesianya tuh? Biar nggak gila di rumah terus, gimana sih Bang? Gini, pertama aku ini orangnya sebenarnya ya introvert, jujur aja. Ini karena pekerjaan wartawan dan jadi host, saya harus ngomong banyak, jadi kelihatannya ekstrovert. Tapi kalau mau tanya Andino ya orangnya seperti apa, kalau di rumah nih ya, aku tuh lebih senang duduk sendiri di pojok. Jadi rumahku tuh ruang tamunya aku bikin seperti ada salah satu lah tempat ngopi yang enak gitu kan. Aku setiap kali kalau situ nyaman banget. Tapi kan karena maaf ya terkenal, jadi hidupnya itu nggak bisa ada privacy. Jadi aku kan senengnya baca buku di sudut sendirian, sepi sendiri, kemudian sambil minum kopi baca. Nah, tapi baru buka 2-3 halaman ada orang datang. Pak Andi, Bang Andi, Mas Andi, lagi baca apa? Lagi ini, lagi itu. Mas Andi, saya nonton loh. Terjadilah dialog. Jadi sehingga nggak ada privacy. Akhirnya aku bawa suasana kafe itu ke rumahku di ruang tamu. Nah, setiap kali kalau di rumah nih, biasanya aku kalau Sabtu Minggu itu nggak ingin ada orang bertamu ke rumahku. Jujur aja. Jadi kalau ada saudara mau datang pun pasti akan telepon dulu, boleh nggak datang. Kenapa? Itu me time-ku. Itu waktu untuk diriku sendiri setelah aku sehari-hari selama 6 hari atau 5 hari penuh itu untuk orang lain. Karena aku kan suka sekali berbuat sosial atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan membantu orang. Nah, itulah waktu sebenarnya aku tenang hidupnya. Tapi oleh karena keadaan aku akhirnya seperti inilah banyak bicara gitu. Bahkan istriku bilang kamu itu kalau nggak di stop itu nggak selesai itu ngomongnya ceritanya. Nah, jadi kalau mau dibilang bisa gila nggak? Sebenarnya kalau aku dibiarkan sendiri berbulan-bulan mungkin aku happy. Jadi nggak gila. Menikmati. Buku banyak sekali yang belum dibaca. Kelihatan tuh di belakang tuh kelihatan bukunya banyak banget. Nikmat sekali. Jadi jangan takut, aku nggak akan pernah gila kalau sendirian. Oke, tuh guys, pertama gue bersyukur banget udah hari ini hari Jumat, udah mendekati weekend, harusnya dia relax, malah dia masih mau live sama gue, bersyukur banget. Itu momen me time media sebenarnya itu. Aduh, thank you banget. Dengan senang hati, terus, apalagi ketemu teman-teman di sini kan. Ya. Kedua, bro, ini kan sekarang kondisi kayak begini nih, bro sendiri tahu ya kondisi di luar itu nggak semuanya bisa work from home. Masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang di luar sana. Dan mereka memang nggak bisa sepenuhnya jalan sendiri, makanya membutuhkan bantuan dari kita. Sebelum kita lanjut, gue ketik dulu www.benihbaik. Teman-teman, ini gue lagi ketik. Kalau ada waktu nanti masuk, pilih aja campaign sesuai hati kamu. Be more human. Oke, and tapi ngelihat perjalanan dulu ada kutipan bagus itu. Meski di dalam penjara bersama buku, aku bebas. Muhammad Hatta. Yes, keren mantap. Kutipannya. Al-Mutahhir. Thank you Al-Mutahhir. Nah, jadi menurut Bro, itu teman-teman kita yang misalnya UKM, UMKM sekarang tuh kembali. Topik kita kan 0 to 1 ya. Jadi ya, apa itu? Banyak sekali kondisi COVID ini membuat orang jadi zero. Stuck lagi. Jadi dia stuck. Sebenarnya bukan zero artinya pesimis, tapi dia kayak harus restart dia punya mindset, spirit, dan sebagainya. Itu ada tips nggak Bang? Jadi gimana supaya teman-teman itu bisa ngebangkitin langkah untuk ngebangkitin mindset, ngebangkitin spirit, dan tidak selalu mengeluh menjadi korban. Jadi kayak, gue korban situasi, gue korban karena ini. Jadi kayak dia lebih punya spirit. Ya, kalau yang hadir di sini adalah penonton Kick Andy, banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari orang-orang yang mungkin hidupnya lebih susah dari kita. Kita ini manusia yang selalu merasa paling susah di dunia. Baru patah hati, baru ditinggal pacar, rasanya seluruh dunia runtuh. Padahal banyak orang bukan ditinggal pacar aja, ditinggal istri atau ditinggal suami pada saat mereka sudah bersama-sama sekian puluh tahun atau sekian belas tahun. Itu akan lebih berat, apalagi sudah ada buah hati, anak-anak ya. Perceraian itu selalu menyakitkan bagi semua dan itu ada yang menghancurkan. Jadi ada orang yang hancur karena perceraian.
Kalau patah hati sudahlah, cari gantinya. Sederhananya gitu. Nah, kemudian begitu pula kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita lihat tetangga kita. Kita lihat, kenapa mobilnya lebih bagus dari mobilku? Kemudian kita bilang, Tuhan tidak adil. Kenapa dia mobilnya lebih bagus dari mobilku? Kenapa rezekinya lebih bagus dari rezekiku? Nah, nanti kalau ada istri atau pasangan suami istri lewat, Tuhan, kenapa suamiku nggak seganteng itu? Suamiku jelek, suka mukul aku, dan seterusnya. Kenapa aku? Dan kenapa? Mengeluh aja, merasa tidak adil. Dia merasa Tuhan tidak adil. Nah, orang-orang semacam ini tidak bisa melihat dari perspektif yang lebih utuh dalam kehidupan ini. Dia tidak bisa melihat bahwa di sana ada orang yang lebih susah dari dia. Memang di sana ada orang yang lebih hebat atau lebih baik kehidupannya dari dia. Hidup itu akan begitu. Kita tidak bisa terus di atas, tidak bisa kemudian kita merasa Tuhan hanya memperhatikan kita, ibaratnya seperti itu. Dan kemudian kita tidak mensyukuri. Coba kalau Anda satu hari nih, karena saya udah bertemu dengan banyak orang seperti itu, datang ke panti asuhan, orang-orang yang nggak punya ayah dan ibu, yang harus tinggal sendirian, dibuang, tanda kutip. Mungkin karena apa? Karena cacat, atau karena dia secara fisik mungkin punya penyakit. Nah, kalau kita datang, kita melihat bagaimana kehidupan mereka, Tuhan terima kasih. Sekarang kalau kita lihat ya di rumah sakit, orang untuk oksigen aja, dia harus bayar. Nah, Tuhan terima kasih, hari ini aku menghirup udara gratis. Tuhan berikan aku kesehatan. Jadi, kita coba melihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kehidupan kita ini, kita harus syukuri. Tapi bukan berarti kita ya sudah, gini-gini aja, oke. Enggak. Kita harus punya tujuan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu yang kita kejar. Tapi tidak usah menyalahkan keadaan, tidak usah menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Tuhan. Itu sia-sia perbuatan itu. Dan tidak akan mengubah hidup kita. Karena kita yang harus mengubah hidup kita sendiri. Nah, banyak teman-teman yang terjebak di dalam lingkaran seperti ini. Mengeluh aja, merasa tidak ada, merasa dikejar, merasa bahwa hidupnya itu paling menderita. Dan ini terjadi di mana-mana. Sebaiknya kita mulai lihat dari perspektif yang berbeda bahwa hidup ini selalu punya harapan. Hidup ini punya tujuan. Kita kejar tujuan kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya seperti itu, bagaimana menghadapi situasi? Jadi saya begini, kalau di Key Candy ya, saya banyak belajar dari orang-orang kecil malah, ya. Ada tukang beca dalam keterbatasan ekonomi, dia berbuat baik. Dia mencari bibit, dia tanam, akhirnya hutan di sekitarnya jadi tumbuh. Padahal ya memang nggak modal, dia cuma bagaimana kerajinan, kedisiplinan dia mengambil benih-benih, kemudian dia tanam, dia rawat. Itu aja perbuatan baik. Banyak orang merasa kalau berbuat baik itu harus sesuatu yang besar. Enggak. Kalau kita punya keterampilan, misalnya ya, keterampilan apakah itu komputer, keterampilan manajemen, misalnya, keterampilan bermain musik, ya, kita bagikan kepada orang. Nah, itu kita syukuri sebagai karunia Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita talenta seperti itu. Dan jangan pelit-pelit, kita berbagi. Nah, hidup akan berubah ketika kita melihat dari perspektif yang seperti ini. Oke. Bang, barusan Abang ngomong soal tujuan. Teman-teman nanti pertanyaannya dirampung dulu, nanti saya di mendekati akhir acara, saya akan sharing pertanyaannya ya. Jadi, pertama kita harus mensyukuri, jangan berarti kita harus berdiam diri, terus kita harus punya tujuan. Gue penasaran dengan journey, one part of your life, jadi journey-nya. From wartawan sampai you can become a presenter di TV, yang gokilnya itu selalu masuk nominasi. Jadi selalu masuk nominasi. Jadi always, dari 2010 sampai 2017. Always, ya. Dan always you are in that top winners gitu. Nah, itu emang sempat di planning kah? Dari wartawan sempat punya dream kah? Sempat meng-attract kah? Law of attraction atau gimana? What did you do sampai you can become you? Menarik ini pertanyaan. Karena ini menyangkut juga apa arti tujuan hidup seseorang. Ya, orang harus punya tujuan hidup. Dia nggak bisa lahir kemudian mengalir seperti air. Apapun yang terjadi dia ikut aja. Jangan. Kita harus punya tujuan hidup. Nah, kalau orang sekarang mengatakan itu sebagai passion, sebagai lentera jiwa. Setiap orang harus punya ini, ya, bahwa harus ada sesuatu yang membakar dirinya, sesuatu yang membuat dia bergairah.
Nah, aku ini kalau teman-teman mungkin sebagian sudah tahu, lahir dari keluarga miskin. Jadi banyak orang bilang, iya Pak Andi hidupnya enak sih, ngomong gampang. Saya ini hidupnya susah. Dia nggak baca biografiku. Aku ini anaknya tukang jahit. Aku ini anaknya tukang betulin mesin tik. Hidupnya merana, hidupnya susah, tinggal di garasi rumah orang, tinggal di kamar pembantu bersama ibuku. Ibuku cerai dari ayahku. Kurang susah apa lagi kalau mau diukur-ukur kesusahan. Jadi jangan kemudian melihat apa yang terjadi sekarang. Kita lihat perjalanan hidup seseorang, mengapa bisa sampai sekarang? Itu kan pertanyaannya. Jadi untung, nah, nggak semua orang seberuntung aku, yakni menemukan lentera jiwa pada saat usia masih kecil. Ya, pada kelas 4, guruku, itu yang pertama menemukan talenta dalam diriku. Apa itu? Kemampuan menulis. Nah, waktu kelas 4, dia bilang, Andi, kamu kalau besar nanti, kamu sebenarnya lebih cocok untuk jadi hartawan. Oh, waktu itu aku tanya, ibuku, hartawan itu apa? Oh, itu orang yang punya uang banyak sekali. Oh, aku mau jadi hartawan. Belakangan aku baru sadar itu maksudnya wartawan, ya. Nah, tapi dari situ di alam bawah sadar sudah tertanam bahwa aku ingin jadi wartawan, dan seterusnya. Nah, sejak itu, karena orang tua aku miskin, dia tidak bisa menyekolahkan aku lebih tinggi dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dulu namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Nah, itu umurnya berapa kan udah bisa ketebak gitu. Dulu STM, jurusan mesin. Jadi aku ini anak STM, jurusan mesin, ya. STM itu sekolah tanpa mikir, berantem melulu. Ya. Nggak pernah sekolah itu. Kita dikit-dikit berantem gitu lah. Nah, itulah kehidupanku. Itulah faktanya. Tapi karena dari kecil sudah tertanam di bawah alam sadar bahwa aku punya talenta, yaitu menulis, maka aku selalu memikirkan pekerjaan wartawan adalah impianku. Oh, kalau aku pintar nulis, berarti inilah pekerjaanku. Nah, ketika akhirnya aku masuk ke STM, tamat, ini singkat kata aja, perjalanan panjang. Tamat, kemudian aku berusaha masuk yang namanya Sekolah Tinggi Publisistik di Lenteng Agung. Ya, sekarang IISIP namanya. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Nggak lulus, drop out tingkat 3. Kenapa? Nggak punya uang. Ayahku udah meninggal di Jayapura, di Papua sana. Aku ngenger itu numpang hidup sama kakakku, yaitu ngepel tiap pagi, kasih mandiin anaknya, nganterin anaknya sekolah, kemudian cuci baju, setrika, itu udah biasa buat aku. Jadi istriku ini beruntung sekali dapat aku. Aku bisa nyetrika, bisa jahit. Jangan lupa anaknya penjahit. Istriku aja kalau ada yang kancingnya coba bantuin aku. Gua yang jahitin. Cuma ini tolong dijaga ya. Ini bukannya ini host terkenal masa di rumah jahit begitu kan. Nah, itu menurut saya bukan soal terkenal. Itu menurut saya itu adalah skill penting banget sih. Untuk dicintai istri. Jadi kalau kita menemukan lentera jiwa hidup kita dan kita kemudian mewujudkan itu dalam kehidupan kita, maka profesi kita itu adalah sesuatu yang membuat kita bergairah dalam hidup. Kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai. Jadi waktu kita bekerja, itu kita nggak rasa bahwa kita sedang bekerja. Seakan-akan kita lagi berrekreasi. Jadi kalau aku, zaman reporter dulu, sampai hari ini, matahari belum terbit aja rasanya kok lama betul matahari terbit ini. Aku udah ingin kerja. Nah, kalau kita ini lihat matahari udah terbit terus kita tarik selimut bilang cepet banget matahari. Hati-hati, itu berarti kita nggak bahagia dengan pekerjaan kita. Kita nggak bahagia dengan karir kita. Kita nggak bahagia dengan situasi di mana kita berada. Jadi hati-hati, temukan lentera jiwamu. Ini bisa panjang tapi sampai di sini dulu. Oke, very good. Jadi one part bisa saya bilang ada lucky-nya di sini adalah ada sosok guru yang sempat men-trigger. Iya. Bro Andi, besarnya you bisa kemungkinan jadi ini gitu. Jadi at least udah ada direction. Nah, bukan berarti sekarang teman-teman masih nggak bisa, dan sekarang malah zaman sekarang sama di zaman dulu beda jauh kan, bro? Zaman dulu internet kagak ada, zaman sekarang informationnya gila-gilaan. Nah, kalau sekarang zaman udah berubah, ini membuat kita punya lebih banyak peluang. Ambil contoh ya, kalau dulu kita masuk fakultas hukum, itu udah pasti lawyer, jaksa, hakim. Udah. Kalau kita
masuk dan salah, kita akan menderita seumur hidup kita. Kenapa? Biasanya orang tua yang ingin, kan misalnya orang tuanya dokter, anakku harus jadi dokter juga. Jadi dipaksa anak-anaknya untuk jadi dokter. Anaknya nggak happy. Tapi karena udah keluar uang, waktu, dan ini, dan nggak kemana-mana ya jadi dokter dia. Dan menderita dia sampai mati dia menderita. Wah, ini dia minum sementara kita nggak dikasih minum, kita disuruh ngomong. Gimana ini? Nggak fair. Kopi, minum kopi dulu. Kopi minum. Hidup tidak fair ini. Ada yang sorry. ada yang minum-minum. Oh iya. Karena silakan Pak. Kopinya diambil dulu. Atau air putih diambil dulu. Ini saya tadi energinya terserap soal lentera jiwa. Ya. Sampai lupa nih gara-gara ada yang minum kita cemburu betul lihat orang minum. sorry. Soalnya dia pedagang kopi jadi dia enak aja ngomong tahu. Sorry bro. Jadi kalau sekarang peluangnya lebih besar. Kalau dulu aku selalu ke kampus-kampus, aku bilang temukan segera lentera jiwamu. Karena kalau kamu menemukannya secepat sekarang misalnya, maka kamu lebih efisien dalam hidup. Kita nggak usah mencari-cari, kita udah tahu nih. Karena aku seluruh pikiranku, seluruh waktuku, aku pakai untuk belajar jurnalistik. Karena aku menikmatinya. Dan aku tahu aku akan jadi wartawan seumur hidup sampai mati. Dan itu sampai hari ini aku wartawan. Dan itu aku nikmati betul. Nah, orang-orang yang menikmati pekerjaannya, mau tidak mau akan lebih akselerasinya untuk prestasi itu akan lebih cepat dari orang-orang yang sebenarnya nggak happy di pekerjaannya. Jadi kalau kita bahagia, orang lain misalnya waktu aku jadi reporter, dikasih tugas 1, aku bilang mana ada lagi nggak? Dikasih 2, 3, yang lain baru dikasih 3. Proaktif ya? Proaktif berarti ya? Proaktif. Nah, yang lain dikasih katakanlah tugas sehari 2 penugasan, kamu wawancara ini, pulang dia bikin, kamu lari langsung. Itu udah ngomel-ngomel. Aku bilang sini, aku aja yang ngerjain. Aku menikmati. Nah, cepat atau lambat, pasti atasan kita akan lihat, gila Andi Noya, dikasih 3 masih minta, dikasih 4 masih minta lagi. Ini anak gila nih. Nah, mau tidak mau itu kan dianggap prestasi. Sehingga dalam usia 40 tahun, aku udah bisa jadi pemimpin redaksi. Padahal aku drop out, nggak pernah jadi sarjana. Tapi mimpin doktor dari universitas luar negeri yang hebat-hebat, yang bagus-bagus ya. Artinya apa? Jangan anggap enteng dengan passion itu, dengan lentera jiwamu. Kamu nggak akan kalah walaupun pendidikanmu kalah. Aku tahu pendidikanku ini STM, habis STM 3 tahun kuliah, ya lebih banyak bolosnya daripada masuknya. Apa yang harus kulakukan? Aku mempercepat akselerasiku untuk mengejar, ya. Jadi ilmu aku serap, pelajaran aku ambil semua karena aku tahu aku punya banyak kekurangan. Supaya aku bisa sukses, aku mendobelkan setiap kali di dalam bekerja. Tapi aku happy, nggak menderita karenanya. Nah itu mungkin. Nah sekarang, ya sekarang dokter lulus nggak happy nih karena orang tuanya. Dia bisa aja kemudian buka gerai kopi, ya. Sekarang zamannya orang bikin startup, dia ikut-ikutan bikin startup dan lain-lain. Ada yang sukses, ada yang gagal, tapi sekarang pilihannya begitu banyak. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, karena hari ini dengan teknologi yang berkembang begitu pesat, dengan disruption yang terjadi, kita punya banyak pilihan dalam hidup ini. Luar biasa, Bang. Gila, story-nya itu benar-benar menyentuh banget. Gue sampai agak blank sejenak. Ada minuman nggak tuh? Minum dulu, Bang. Minum. Silakan. Nggak, abangnya minum dulu. Aku masa minumannya ini. Bagus, kesehatan. Kasih kopi dikit baru minum lagi. Aduh. Sudahlah. Lanjut. Jadi, jangan bikin orang iri kita. Bang, oke, jadi gue bisa simpulin memang at the end of the day passion is important ya. Dan abang pernah tahu yang namanya Ikigai nggak, Bang? Coba cerita. Ikigai itu di mana itu metode Jepang di mana kita harus menjawab 4 pertanyaan. What do you love? What do you know? Maksudnya what do you love and what do you know? Expertise-nya. What do you know well? Terus what the world needs and what can you get paid for. Sekalinya kita udah bisa jawab 4 ini, itu nanti ada irisannya, Bang. Kalau what do you know sama what you can do, itu menjadi passion. Oke. Tapi kalau what do you know and kebetulan what do you know itu bisa membantu dunia, what the world needs, itu menjadi mission.
Jadi itu sebenarnya yang abang ceritain barusan ini, it's the natural ikigai that I came to know from you. Jadi secara natural you are already in the ikigai. Ikigai is a center point di mana semua 4 pertanyaan itu sudah teriris menjadi satu kristalisasi, and that's me gitu, that's you gitu. Dan it's really amazing to hear that from you. Iya, jadi kadang-kadang dalam menjalani hidup kita tidak tahu bahwa itu ada tahapan-tahapannya. Ambil contoh begini ya, aku lahir dari keluarga miskin, orang tua bercerai, kemudian sekolah ya sampai tingkat 3 aja lah zaman dulu ya, berhenti. Kemudian berjuang untuk dapat pekerjaan, jadi wartawan sesuai dengan impian, kemudian merangkak dan akhirnya bisa jadi pemimpin redaksi. Jadi kalau dalam struktur organisasi di media, itu pemimpin redaksi itu yang paling tinggi, udah puncaknya. Lebih dari itu ya kita jadi presiden direktur, tapi aku nggak kepingin jadi itu, karena aku kepingin mati sebagai wartawan. Karena ini profesi yang aku cintai betul. Nah, nanti kalau teman-teman sempat, ini aku selalu ingin semua orang nonton ya. Di YouTube itu, coba cari, ketik Dan Lok, D-A-N-L-O-O-K, Dan Lok ya. Ini anak Hong Kong, ya dia selalu berbagi tips bagaimana kaya dalam usia muda lah. Tapi aku nggak tertarik di situnya. Aku tertarik pada kehidupan dia. Apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau aku kan mengalir, sampai akhirnya aku ketemu dia, ketemu itu maksudnya di YouTube ya. Aku baru tahu bahwa hidup itu dibagi dalam 4 tahapan menurut Dan Lok. Dan menurut aku, ini adalah tahapan yang sifatnya universal. Semua orang akan mengalami itu. Apa itu? Pertama, dia menyebutnya survival. Survival itu adalah ketika kita masih baru bekerja, ya mungkin baru menikah, ya kemudian kita kalau bayar kos masih susah, bayar kontrakan susah, ya pokoknya bayar listrik masih susah. Pokoknya survival banget deh. Artinya semuanya itu masih apa ya, dalam perjuangan. Itu kehidupan tahap pertama. Kemudian tahap kedua dalam kehidupan kita itu dinamakan oleh Dan Lok adalah security. Security ini ketika kita udah mulai bisa lah bayar-bayar kontrakan, makan, raktir-raktir teman sedikit. Pokoknya semua kebutuhan-kebutuhan dasar kita udah kita penuhi. Adalah sedikit-sedikit lebih baik. Kalau kita mau makan enak di restoran masih bisa. Itu namanya security. Kita udah aman, udah nyaman lah. Nah, kemudian tahap ketiganya adalah sukses. Jadi di mana kita merasa itulah ukuran yang ingin dicapai semua orang untuk mendapatkan kebahagiaan, sukses. Kita, waduh kalau mau naik bisnis kelas bisa, mau piknik kemana, ke Eropa, kemana bisa, ya ada uangnya. Kemudian beli mobil bagus bisa, beli rumah bagus bisa, pokoknya semua bisa. Kemudian lebih lagi, kita dikenal atau terkenal. Omongan kita didengar, ya. Aku selalu joke-nya, kalau ingat Jack Ma kalau ngomong kan, dia bilang kalau kita miskin, nasihat kita itu sama orang-orang dianggap kentut aja. Tapi kalau kita kaya, kentut kita oleh orang-orang dianggap nasihat. Nah, ini dia hanya bilang, kalau jadi orang miskin kita nggak didengar lah, kira-kira begitu. Nah, Dan Lok bilang bahwa memang menjadi orang yang dikenal, kemudian didengar omongannya, itu adalah sukses. Dan hampir semua orang merasa itulah puncak dari kebahagiaan yang kita bisa dapatkan dalam artian sukses. Ternyata ketika ayahnya meninggal, ini adegannya hampir sama dengan kematian ayahku ya. Ketika dia lagi di bisnis besar, dia tinggalkan bapaknya, karena bapaknya sebenarnya sudah dalam keadaan dying di ICU. Dia memilih karir, dia memilih transaksi bisnis. Begitu dia kembali ke ICU di Hong Kong, ayahnya udah nggak ada. Ayahku itu sangat demokratis, sebagai sahabat yang luar biasa, tapi ketika dia meninggal, kami lagi berantem. Gara-gara aku pengen nonton tinju, dia pengen aku tinggal di rumah jaga ibuku. Hal yang nggak biasa dia lakukan. Kita nggak pernah berantem. Tapi hari itu kita berantem, tanda kutip. Dan pada saat itulah dia meninggal. Penyesalannya begitu dalam. Nah, hampir sama nih perjalanan hidup Dan Lok sama perjalanan hidupku. Nah, yang membuat aku senang sekali dengan video tentang dia ini adalah aku menemukan apa yang aku selama ini tidak bisa definisikan. Apa itu? Ternyata sukses itu bukan tingkat tertinggi yang
dalam konteks uang tadi ya, sukses dikenal dan lain-lain tadi, itu bukan ukuran kebahagiaan orang di dunia. Karena semua orang pikir setelah itu dia sukses. Enggak, banyak orang kaya yang nggak bahagia. Iya, tapi banyak orang miskin lebih nggak bahagia, nggak ada duit. Jadi nggak boleh miskin juga. Tapi bukan uang yang jadi ukuran. Nah, ternyata setelah kematian ayahnya, dan aku juga merasakan itu, ada satu lagi tahapan dalam hidup yang menurut dia, itulah inti dari kehidupan seseorang. Yang bisa membuat dia bahagia. Apa itu? Dia namakan signifikan. Signifikan itu adalah ketika hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Apa yang kita dapat bukan semata-mata untuk kepentingan kita dan keluarga kita lagi. Tetapi hidup kita ini bisa untuk berbagi dengan orang lain. Disitulah kita menemukan kebahagiaan yang hakiki. Betul sekali. Gitu. Kultum 70 menit. Luar biasa. Ternyata kita sama-sama penggemar Denlock. Oke, satu lagi pentingan. Keren. Oke. Kalau begitu nanti saya akan WA Bapak tentang Simon Sinek. Udah pernah baca, Pak? Belum. Start with Coba Why. Nanti saya kirim. Itu amazing. Oke, ini sekarang kan udah jam 8:40. Teman-teman kayak udah gatel nih pengen nanya. Ini pertanyaan udah banyak ini. Ini kita sampai jam 12 malam kan? Enggak, Pak. Saya mau sekali sampai jam 12, tapi saya tahu waktu Bapak, kesian juga Bapak harus banyak. Me time-nya jangan disedot sama Sunil, ntar besok-besok gue. Oke, teman-teman. Kita mulai dengan sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa mulai bertanya. Tapi saya kasih sedikit insight dulu buat teman-teman yang mau bertanya. Please, pertanyaannya kalau bisa agak lebih spesifik, itu satu. Biar bisa dapat jawaban. Nih jarang-jarang ketemu mentor yang sehebat ini. Jadi lu ambil momennya yang bener gitu. Satu. Kedua, kalau lu sempet buka campaign di Benih Baik terus belum dapat sumbangan, lu bukan nanya sama Benih Baiknya. Benih Baik itu adalah wadah untuk crowdfunding. So jangan get mistake, jangan mistake gua nyamperin Benih Baik terus Benih Baik akan bekerja keras sepenuhnya untuk dapetin gue duit. No, itu namanya kolaborasi. Artinya, orang-orang yang udah di Benih Baik, itu kalau tidak connect with your story, ya nggak bisa dipaksain juga. Namanya orang mau nyumbang, itu kan tempat bukan untuk nodong, buat nyumbang, guys. Jadi, tolong, jangan salah persepsi. Ini gue bukan yang ngebelain Benih Baik, tapi ini gue lagi ngomong apa adanya. Yang namanya platform, sifatnya crowdfunding, itu dia tidak bisa memaksakan orang. Jadi, either lo harus perbaiki cerita lo, perbaiki cost-nya supaya lebih menyentuh. Karena tujuan kita ingin menggerakkan orang dari hati. Jadi teman-teman yang lagi menggalang dana, please jangan salah persepsi. Itu dari saya pribadi. Silakan Pak Andi, kalau saya ada salah ngomong boleh ditambahin Pak Andi. Takutnya saya salah tadi membawa nama baik. Bagus sekali. Iya, memang banyak orang yang ketika datang dan menggalang dana, itu dia berpikir bahwa yang memberikan itu adalah Benih Baik. Bukan. Benih Baik tadi adalah wadah di mana kita menawarkan ini kepada siapapun juga yang tersentuh hatinya, tergerak hatinya, dan merasa memang siapapun yang menggalang dana di situ perlu dibantu. Jadi ini kembali lagi kita hanya sampaikan, orang silakan yang mau datang dan membantu silakan. Oke. Ini ada yang nanya nih dari Pak Budi X Zalora. Siapa tokoh di Indonesia yang dikagumi? Ada satu tokoh yang masih hidup ya, itu Buya Syafiq. Jadi bagaimana saya melihat kesederhanaan pemikiran-pemikiran beliau, ya apalagi waktu di zaman-zaman politik itu konfliknya begitu keras, dia dicaci maki dan seterusnya. Tapi saya mengenal dia pribadi, nilai-nilainya luar biasa sekali ya. Terlalu panjang untuk saya ceritakan. Tapi ada satu tokoh yang selalu, atau dua tokoh. Cuma masalahnya satu ini tokoh wayang. Jadi saya nggak tahu ini bisa dijadikan pedoman atau tidak. Tapi cerita-cerita fabel pun kita bisa belajar darinya. Nah, Nelson Mandela adalah orang yang saya kagumi. Kenapa begitu? Karena 27 tahun ya, dia ditahan, masuk dalam tahanan, disiksa ya. Ini dalam konteks apartheid. Tapi begitu dia keluar, dia memaafkan semua, dia bilang ayo kita rekonsiliasi. Buat saya, wow.
Kita aja baru dimaki orang aja kayaknya mau dibunuh orang itu. Ini di penjara 27 tahun. Dia bisa memaafkan orang-orang itu. Dia bilang udah nggak penting lagi masa lalu. Ayo kita rekonsiliasi. Kita melihat masa depan yang lebih baik. Menurut saya itu pelajaran yang nggak ada nilainya itu. Wah, luar biasa. Kedua, toko wayang ini. Saya minta maaf ini. Saya juga penggemar wayang. Nah, di antara Pandawa 5, bukan Arjuna yang saya kagumi. Yang saya kagumi itu justru, kalau di Jawa bilang Dewa Ruci, Bima. Werkudara kalau di Surabaya. Jadi Bima ini apa yang membuat saya suka sama tokoh Bima? Pertama, dia ini egaliter. Dia itu nggak bisa duduk dia itu. Jadi Bima itu selalu berdiri. Artinya apa? Ini melambangkan bagaimana seorang Bima itu mau bilang duduk sama tinggi, duduk sama rendah itu enggak. Dia pokoknya dia pada saat seperti itu dia menunjukkan jati dirinya, aku begini. Kamu boleh duduk, kamu boleh berdiri, kamu boleh tidur, tapi aku seperti ini. Itu sikap, ya, prinsip. Kemudian Bima ini ngokok. Ngokok itu dia tidak punya bahasa kromo inggil gitu loh. Nggak punya strata dalam bahasa. Sehingga ini menunjukkan sikap yang egaliter. Aku juga begitu. Aku kalau berhadapan dengan menteri misalnya, tidak pernah merasa lebih rendah dari menteri itu. Tapi berhadapan dengan tukang jamu, berhadapan dengan tukang beca, tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Jadi aku itu naik turun aja. Kalau ketemu menteri, aku merasa setara kita. So what, kamu menteri 5 tahun, ganti. Jadi nggak bisa kemudian kita merasa lebih rendah dari itu. Kemudian kalau menghadapi tukang beca, ya tukang ojek, kita nggak merasa lebih hebat, lebih tinggi. Enggak, saya selalu menyesuaikan dan menganggap mereka dengan kepribadian mereka, dengan apa yang mereka miliki, mereka tetap perlu diapresiasi. Nah, itu sikap-sikap dari Bima yang saya kagumi. Dan Bima ini setia. Baru kemudian belakangan Pak Irwan Hidayat yang punya jamu Sido muncul. Satu hari, ini harusnya ini 3 jam ini acara, karena ceritanya panjang sebenarnya. Irwan Hidayat misalnya, dia malam-malam telepon saya jam 11. Dia kalau panggil saya kan, Di, aku mau tanya sama kamu, Di. Apa lagi? Ini selalu tanyanya aneh-aneh dia kalau tengah malam jam 11 ini. Iya. Orang kaya itu biasanya cari teman karena kesepian. Di, aku mau tanya nih, kamu pasti bisa jawab. Apa? Kalau ayam itu ada rohnya enggak ya? Ayam, kok gitu. Dia tanya saya, ada rohnya enggak? Saya bilang, Pak Irwan, gini loh, ini udah jam 11 malam. Enggak ada manfaatnya kita diskusi mengenai roh ayam. Gitu loh, apapun. Iya, tapi aku perlu jawabanmu. Dia bilang gitu, itu penting buat aku. Ya, tapi tidak penting buat aku. Aku bilang itu buang-buang waktu. Udah, ayo tidur. Roh ayam ada roh atau tidak, emang gue pikirin. Aku ayo Pak Irwan, jangan buang-buang waktu. Lebih baik kita tidur atau kita diskusi hal lain yang lebih bermanfaat. Dia ngotot ngejar saya. Enggak, kamu jawaban dulu. Ayam itu ada rohnya atau tidak? Nah, saya kan bingung sekali. Saya bilang, gimana jawabnya? Enggak tahu saya. Dia muter-muter, nggak lama kemudian bilang, Di, aku kan lagi bikin restoran. Kamu nanti nyobain, tak suruh nyobain ya, enak apa enggak? Restoran apa? Ayam goreng di Fatmawati. Aku bilang, rupanya dia ketakutan ini. Dia dagang buka restoran ayam, dia takut kalau ayam-ayam itu dipotong, ada rohnya, nanti pas di surga sana dia dikejar-kejar sama roh ayam. Nah, ini poinnya di mana tadi? Lupa aku ya pertanyaannya tadi ya. Poinnya tadi itu lagi nanyain tentang tokoh, ya. Bima. Tadi lagi cerita Bima. Bima. Nah, satu hal aku baru tahu dari Bima, karena Pak Irwan, karena namanya adalah Ayam Bima. Aku bilang, kenapa namanya Ayam Bima? Loh, Bima itu koki. Kamu harus tahu itu Bima koki. Saya kan ketawa ngakak. Mana ada Bima koki? Saya ceritakan secara Pandawa 5. Kamu nggak baca pasti. Dia bilang, nggak lengkap bacaanmu. Akhirnya saya browsing. Bener loh. Ketika melawan pasukan Kurawa, yang saudara sepupu mereka, kan akhirnya mereka satu hari harus mengelana di Rimba. Nah, pada saat mereka berkelana di Rimba, terusir dari Alengka, itu Bima masak. Baru saya tahu ternyata Bima adalah tokoh yang pintar masak juga. Jadi tokohku itu sebenarnya 2 yang aku kagumi.
Tapi Buya Syafi'i ini juga adalah tokoh yang aku respect pada dia di Indonesia. Oke. Siap. Pak, ini ada pertanyaan menarik. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berada di level signifikansi, namun belum melewati survival, security, dan sukses? Gini, kalau tadi kan kebetulan Denlock mengukur tahapan dalam hidupnya itu kan sesuai dengan apa yang dia capai. Tapi tidak semua orang harus seperti itu. Jadi ukuran sukses kan relatif ya. Ada orang, misalnya saya, tamat STM, saya bilang itu udah sukses. Karena seharusnya dengan kemampuan orang tua, saya STM aja nggak mungkin tamat. Apalagi saya bisa sekolah, kuliah sampai tingkat 3. Menurut saya itu ukuran keberhasilan. Tapi relatif, dibandingkan yang sudah doktor, profesor, nggak ada apa-apanya saya. Ada yang bilang, Andi Noya, kamu sukses sebagai pemimpin redaksi karena kamu udah mencapai tertinggi. Itu menurut ukuran dalam struktur di organisasi ini. Tapi di tempat lain, Andi Noya cuma pemret dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi poinnya sebenarnya ada poinnya. Ketika kamu merasa kamu bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan, tidak semata-mata untuk dirimu sendiri. Mulailah berbagi. Nah, dalam tahapan apa kita berbagi? Dalam tahapan apa aja. Jadi jangan berpikir berbagi itu harus uang. Tadi kan dari awal aku bilang, kalau kamu pintar belajar bahasa Inggris, ajarin anak-anak jalanan di kampungmu atau di mana gratis. Karena bayar uang belajar bahasa Inggris juga mahal. Komputer, ajarkan. Main gitar, nyanyi, main piano, ajarkan. Matematika, bikin bimbel gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Kamu datengin mereka. Syukur-syukur kamu bisa beli buku tulis, bagikan ke mereka, ajarkan ilmumu itu. Itu namanya berbagi. Itu yang aku bilang. Sesudah itu tahapan signifikan dalam hidupmu. Ketika kamu mulai berbagi. Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Nah, kenapa aku senang sekali? Aku ini sangat suka membantu UMKM. Dari dulu. Karena dengan Arto Subiantoro misalnya, gambaran brand. Kita ini mendorong brand-brand lokal di seluruh Indonesia itu menjadi raja di kota mereka masing-masing. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita. Jangan sampai brand-brand asing kemudian menyerbu Indonesia dan kita menjadi tergantung. Nggak boleh. Kita harus tumbuhkan brand-brand kita sendiri. Kita harus tumbuhkan produk-produk lokal sendiri untuk menjadi tuan rumah. Jadi kalau ada brand-brand besar, jangan ditebang-tebang, jangan karena kita iri, kita jengkel, kemudian kita hancurkan dia. Jangan. Kita harus melihat bahwa ini kebanggaan Indonesia. Nah, itu yang aku lakukan bersama Arto Subiantoro, gambaran brand. Aku di Metro TV ada yang namanya Brand Adventures. Jadi mengajari orang-orang bagaimana untuk mengembangkan brand dia, bagaimana mengembangkan bisnis dia. Beberapa waktu yang lalu, sebelum COVID tentu, aku punya kesempatan kebetulan ngobrol sama Presiden Jokowi. Waktu itu ada urusan mau wawancara, dikasih waktu, ditanya, perlu berapa lama Pak Andi? Aku bilang 30 menit deh. Oke, dipertemukanlah, dibawa sama Kang Teten waktu itu. Nah, tidak ada siapapun di situ, ya. Pas Pampres juga nggak ada, apa semua. Jadi tinggal kami berdua, Kang Teten mungkin dengan kesibukannya cuma nemenin aja, tapi akhirnya kami berdialog. Artinya saya dan Pak Jokowi. Nggak ada yang gangguan. Yang tadinya 30 menit, itu jadi 1,5 jam. Apa yang kami perbincangkan? UMKM. Awalnya dimulai, sebenarnya udah mau pulang itu, urusan udah selesai, tiba-tiba aku bilang, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kalau Pak mau pulang tuh dapat ide yang lama. Aku cuma bilang, begini, Pak Jokowi ini jujur aja ya, rumah-rumah kreatif itu, rumah kreatif yang ada di BUMN itu nggak jalan. Aku bilang, saya beberapa kali sidak, itu nggak ada rohnya. Jadi barang-barang dipajang begitu aja, ya, kerajinan-kerajinan yang dari zaman kecil kita lihat ada bunga-bunga gitu-gitu. Orang udah nggak nafsu lah lihatnya. Nah, ini nggak ada rohnya, aku bilang. Nah, begitu dengar itu, dia bilang, betul sekali. Jadi, panjang ngomongnya. Nah, tapi yang aku mau ceritakan, bagian pendek dari yang 1,5 jam, aku pendekin, dia bilang begini, dia itu merasa galau. Dia merasa galau karena dia melihat anak-anak muda sekarang sibuk untuk mengembangkan online, ya, marketplace online, dan seterusnya. Ya, kemudian dia menyebut beberapa perusahaan besar, ya, marketplace online. Dia bilang,
banyak anak muda yang kemudian melupakan offline-nya. Offline-nya itu apa? Yaitu bagaimana UMKM, perusahaan-perusahaan konvensional tradisional, yang sebenarnya perlu sentuhan. Tanpa sentuhan anak-anak muda yang melek teknologi, maka mereka akan tertinggal. Sehingga apa? Akhirnya di marketplace online ini isinya produk-produk asing, bukan produk-produk dari bangsa kita sendiri. Ya. Nah, disinilah sebenarnya peran bagaimana anak-anak muda kita mendorong agar pengusaha-pengusaha UMKM tradisional di daerah-daerah itu juga ikut berkembang karena teknologi ini nggak bisa diabaikan. Jadi ini nanti menarik ini ya. Kita lihat bahwa sekarang ini gara-gara COVID ya, ini kalau orang bicara norma-norma baru lah yang lagi banyak dibahas. Salah satu diantaranya adalah apa ya? Perilaku kita dalam berbelanja itu bisa-bisa berubah. Jadi mereka yang tidak go online, mereka yang tidak jualan online, mereka yang tidak menggunakan aplikasi, itu akan kedodoran. Jadi teman-teman kalau ada yang punya usaha, udah mau tidak mau, pasti harus tawarkan di online. Kemudian kita harus membantu. Kalau Pak Jokowi cerita, dia bilang, dia kasih contoh, banyak ibu-ibu yang jualan pisang. Pisangnya enak. Tapi kalau pisang ini kan nggak bisa dijual online. Tapi bagaimana kalau divakum, ya, dikemas ulang, brandnya diubah, marketingnya, pemasarannya, dan lain-lainnya itu dibenahi. Ini mungkin akan naik ke permukaan. Nah, karena aku berteman sama William Tanuwijaya, aku bilang, Om William, kita bantu ya UMKM. Benih Baik juga nanti aku bisa cerita dikit kalau ada waktu. Bagaimana Benih Baik sebenarnya tujuannya nanti. Ini abis ini kan kayaknya 10 menit lagi dia bakal mati. Nanti kita live lagi. Jadi dia 1 jam mati, ntar live lagi. Oke, asal aku diundang masuk. Kalau enggak kan aku nggak bisa masuk. Pastilah Mas Bro, jangan begitu. Ini yang nanya pertanyaan aja udah ngantri begitu, gue bingung bacanya. Oke. Iya. Tunggu bentar, Bang. Iya. Jadi ini sekarang untuk mempercepat jawabnya satu kalimat aja nih biar teman-teman pada happy. Kalau nggak merasa nggak ini. Oke, saya tanya, saya pilih-pilih pertanyaannya, Mas Dwi Krisna. Sebentar, sabar. Ini tadi Mas Yaser Wunga, semoga terjawab ya. Terus ada Maci Corica. Dia menanyakan sesuatu yang mungkin agak sedikit personal, tapi ini juga bagus untuk teman-teman yang lain mendengar ya. Ketika ayah Bang Andi meninggal dan merasa penyesalan yang sangat luar biasa, pastinya, lalu bagaimana cara Bang Andi mengatasi hal tersebut? Maybe it relates to him, Bang. Nggak bisa. Seumur hidup itu akan, perasaan bersalah itu akan terbawa. Sampai hari ini, kalau ditanya bagaimana menyelesaikannya, nggak tahu caranya. Kecuali aku nanti ke surga minta maaf sama dia. Tapi kan nggak mungkin aku ke sana, aku lagi menikmati hidupku lah kira-kira gitu. Nggak mau nyusul dia ke sana sekarang ini. Tapi poinnya begini, aku menuliskannya ya. Perasaanku itu aku tulis dalam, kalau buka di Instagram Ki Candy itu ada Andy's Note. Di situ aku bilang ya, cintai orang tuamu ketika mereka masih hidup. Tunjukkan cintamu ketika mereka masih hidup dan mereka masih bisa merasakannya. Banyak anak-anak yang take it for granted bahwa dipikir ibunya, bapaknya itu akan hidup selama-lamanya. Sehingga di rumah cuma hai, hilang, pergi-pergi. Ayahnya telepon, ibunya telepon, nggak dianggap. Dia sibuk sekali. Sampai kaget-kaget tiba-tiba ayah dan ibunya meninggal, nggak ada lagi. Dia mau ngapain lagi? Nggak ada, nggak bisa dia ngejar situ. Aku bilang, percuma kamu menaburkan 1 truk karangan bunga di atas pusara orang tuamu, percuma kamu menangis sampai banjir di atas pusara ayahmu atau ibumu, percuma semua itu. Tunjukkan cintamu justru ketika mereka masih hidup. Jadi jangan take it for granted bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Kamu bilang, besok aja aku menyatakan cinta. Enggak. Aku sama anak-anakku, sama istriku, ketika kita berpisah, apakah aku pergi atau dia yang pergi, selalu ada kata-kata I love you. Karena kita nggak tahu apakah itu hari terakhir kita bertemu dengan anak kita, apakah hari itu hari terakhir kita bertemu dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Aduh, aku waktu berpisah hari terakhir itu aku nggak mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hatinya. Malah sebaliknya dia pergi dalam keadaan lagi terluka karena kata-kata kita atau perbuatan kita.
Itu penyesalan yang tidak akan bisa diselesaikan. Percaya sama aku. Aku merasakan sampai hari ini. Artinya meskipun kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri, itu adalah sebuah fase di mana kita hanya membuat diri kita, ya udah, lu move on, tapi belum sepenuhnya dan nggak akan pernah bisa sepenuhnya gitu kan. Betul. Itu perasaan yang aku pribadi, aku bawa sampai hari ini. Dan itu penyesalan yang mengikuti aku. Jadi karena itu tidak bisa diselesaikan, aku selalu mengingatkan setiap anak muda terutama, tunjukkan cintamu justru ketika orang tuamu masih ada. Jadi jangan kamu bikin pusaranya, kamu bangun mewah dengan katakanlah habis 10 miliar. Wah, dengan keramik, dengan ini. Percuma. Benar, Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Setuju gue. Bang, ini satu lagi Bang. Bang Matius Krismul, pertanyaan kamu ada di acara ini, nanti nonton di replaynya. Karena pertanyaannya, jawabannya sudah ada di konten, nanti di replaynya jawabannya ada. Ini ada pertanyaan dari sahabat abang juga, sahabat saya juga, mutual friend, namanya Pinpin Baktiar. Apa filosofi Bang Andi atas uang? Wah, berat bro. Uang itu alat bayar. Udah gitu doang. Tidak, itu uang kan dan semangat juang. Uang itu kiasan ya, bahwa itu ada relasinya dengan materi, kekayaan ya, sesuatu yang berharga. Tapi apakah itu yang paling berharga? Nah, itu yang kita harus cari. Karena sekali lagi tadi kalau aku lihat ya, begini. Kalau kita ke desa, karena aku sering ke desa ya, kita ke desa, kadang-kadang kita lihat kenapa petani-petani itu ya terlihat ceria, mereka bersendaguro, bertanam. Kalau aku sapa gitu, bapak dari mana gitu. Ada dialog yang menyenangkan gitu. Aku bilang, iya ya kehidupan desa ini tenang ya. Padahal kalau mau dilihat, minta maaf, rumah mereka itu gubuk gitu loh. Tapi kok cemburu kita, iri kita melihat kebahagiaan orang-orang desa ya, yang tenang, yang damai. Ketika politik lagi panas di Jakarta, aku datang ke desa, itu damai gitu. Jadi aku mencintai desa, makanya aku pensiun sebenarnya. Aku udah beli tanah di desa.